Mengapa hampir setiap tradisi spiritual di muka bumi ini, tanpa terkecuali, mereka menjadikan puasa sebagai pilar utama perjalanan menuju yang maha tinggi? Di saat perut kosong, selama berjam-jam lamanya, sesuatu yang spektakuler terjadi di dalam dimensi yang tidak terlihat. Sesuatu yang oleh para sufi disebut sebagai fat, pembukaan, oleh para yogi disebut kundalini awakening, dan oleh para fisikawan kuantum disebut sebagai consciousness shift. Tapi di abad ke-21 ini, kita telah mereduksi puasa menjadi sekedar ritual tahunan, atau paling banter, metode diet untuk menurunkan berat badan. Kita lupa bahwa puasa adalah teknologi untuk mengakses ruang paling suci di dalam diri, tempat bersemayamnya apa yang oleh para mistikus disebut sebagai cahaya ilahi. Dan dalam beberapa menit ke depan, saya akan membongkarnya. Bagaimana puasa dapat mengaktifkan getaran energi batinmu yang akan terus menghubungkan langsung dengan medan kesadaran semesta. Inilah partikel Tuhan. Salam Sang Sejati. Untuk memahami getaran energi batin saat berpuasa, kita harus membuka satu ilusi terbesar yang telah dipegang teguh oleh manusia modern, bahwa tubuh ini hanya sebatas daging dan tulang. Pada fisika kuantum, yang dalam perkembangannya yang paling mutakhir telah membuktikan apa yang sudah ribuan tahun diketahui oleh para mistikus, bahwa pada level subatomik tidak ada yang namanya materi padat. Yang ada hanyalah string, getaran-getaran kecil energi yang berdenyut pada frekuensi tertentu. Dr. Hans-Peter Dor, mantan asisten Werner Heisenberg dan fisikawan nuklir terkemuka lainnya, pernah menyatakan, materi yang kita anggap padat ini sebenarnya adalah ilusi. Yang kita sebut materi adalah kumpulan gelombang probabilitas yang terus bergetar. Dalam tradisi sufi, ruang kosong ini disebut sebagai latangyun, yakni dimensi non-manifestasi, di mana semua kemungkinan masih utuh sebelum terwujud menjadi realitas. Ruang ini juga dikenal sebagai sir, rahasia ilahi yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tapi selama perut kita dipenuhi dengan makanan, maka energi yang seharusnya bisa naik menuju pusat-pusat kesadaran yang lebih tinggi malah terkuras habis di lambung dan usus. Pada hari ketiga berpuasa misalnya, jika kita telah melakukannya dengan benar, disertai keheningan dan juga pengendalian pikiran, maka akan terjadi pergeseran dramatis dalam aliran energi tubuh, yang dalam terminologi fisiologi, tubuh akan memasuki fase ketosis, di mana sumber energi beralih dari glukosa menjadi keton. Tapi dalam terminologi spiritual, ini adalah fase transmutasi. Energi yang terjadi mengalir deras ke cakra manipura, yaitu ulu hati, untuk mencerna makanan mulai dialihkan. Ibaratnya seperti sungai yang dibendung, aliran itu kemudian akan mencari saluran yang baru, dan saluran baru itu adalah susumna,
jalur energi utama yang membentang sepanjang tulang belakang menuju ubun-ubun. Dr. Herbert Benson dari Harvard dalam penelitiannya tentang meditasi dan praktek spiritual Tibet, beliau menemukan bahwa para biksu yang berpuasa dan juga bermeditasi itu menunjukkan peningkatan aktivitas gelombang gamma di otaknya hingga mencapai 30 kali lipat dari rata-rata manusia biasa. Gelombang gamma adalah frekuensi tertinggi yang pernah direkam dalam aktivitas otak manusia. Terkait dengan momen insight, kebahagiaan murni, dan juga pengalaman transendental. Tapi yang lebih menarik lagi, Benson menemukan bahwa perubahan ini hanya terjadi secara signifikan ketika para biksu tersebut berada dalam kondisi puasa. Karena ketika mereka makan normal lalu bermeditasi, efeknya tidak sama. Ini membuktikan bahwa puasa bukan sekedar pengganda meditasi, melainkan pembuka pintu yang tidak bisa dibuka dengan cara yang lain. Dalam risalah sufi klasik lainnya, seperti Al-Hikam, karya Syekh Ibnu Athaillah, ada satu kalimat yang sangat terkenal. Barang siapa yang tidak masuk ke dalam keheningan, ia tidak akan sampai pada sumber cahaya. Lalu apa yang dimaksud dengan partikel Tuhan dalam konteks spiritualitas ini? Istilah ini populer setelah fisikawan menemukan boson Higgs, partikel yang memberikan massa pada partikel yang lain. Tanpa Higgs, tidak akan ada atom, tidak akan ada bintang, tidak akan ada kita semuanya. Higgs adalah pemberi massa. Tapi dalam spiritualitas, kita berbicara tentang sesuatu yang lebih fundamental lagi, yaitu pemberi kesadaran. Dan para sufi menyebutnya sebagai Nur Muhammad, cahaya primordial yang menjadi asal-usul seluruh eksistensi. Dalam tradisi Hindu, ia disebut Atman, percikan kesadaran ilahi yang bersembayam di setiap makhluknya. Dalam fisika kuantum, Dr. Amit Goswami menyebutnya sebagai quantum consciousness, kesadaran kuantum yang menjadi dasar dari realitas. Partikel Tuhan di dalam diri kita bukanlah benda. Ia adalah getaran. Ia adalah frekuensi murni yang terus berdenyut di pusat kesadaran kita, menunggu untuk kita sadari. Tapi selama ini, getaran itu tertutupi oleh getaran-getaran yang kasar, getaran keinginan, getaran amarah, getaran keraguan, dan yang paling dominan adalah getaran pencernaan. Coba perhatikan, saat kita baru saja makan, apa yang kita rasakan? Rasa malas, mengantuk berat, itu semua adalah getaran rendah. Frekuensinya lambat, padat, dan berat. Sementara pada saat kita berpuasa, terutama di sore hari menjelang berbuka, kita bisa merasakan kejernihan yang aneh. Mungkin badan menjadi lemas, tapi pikiran kita terasa lebih tajam. Ada sensasi ringan di kepala kita, dan itu adalah indikator bahwa frekuensi kita sedang naik. Dan puasa adalah detoksifikasi frekuensi tersebut, yaitu untuk membersihkan getaran-getaran kasar yang menempel di medan energi kita, sehingga getaran yang asli, partikel Tuhan di dalam diri, mulai terdeteksi oleh kesadaran yang hak. Para ulama besar dan para waliullah
Ketika mereka mencapai tingkatan spiritualitas tertinggi, mereka tidak lagi berpuasa hanya karena lapar. Syekh Jalaluddin Rumi misalnya, saat beliau berkata di dalam Masnawinya, ada makanan lain yang tak berasal dari roti dan air, ada minuman lain yang tak berasal dari anggur dan madu. Ketika kamu menemukannya, kamu tidak akan pernah kembali ke sini. Apa yang dimaksud oleh Rumi tersebut? Ternyata ia berbicara tentang ruh. Ruh yang dalam pandangan spiritualitas tertinggi bukanlah sekedar nyawa yang membuat tubuh bergerak. Ruh adalah entitas dari dimensi lain yang memiliki kebutuhannya sendiri. Dan kebutuhan roh bukanlah makanan, melainkan cahaya. Saat berpuasa, kita secara sengaja melaparkan nafsu, ego yang selalu ingin dipuaskan. Ketika nafsu melemah, ruh mulai mengambil alih kendali. Inilah yang dalam bahasa Arab disebut sebagai takhalli, mengosongkan diri dari sifat-sifat buruk, yang kemudian diikuti tahalli, menghiasi diri dengan sifat baik, dan berpuncak pada tajalli, penampakan cahaya ilahi. Pada fase tajalli, seseorang tidak lagi merasakan getaran-getarannya, sebab ia adalah getaran itu sendiri. Para sufi mencatat fenomena ini sebagai wajid, kondisi ekstasis di mana seorang hamba tidak lagi sadar akan dirinya sendiri karena larut dalam kesadaran Tuhannya. Dalam kondisi ini, denyut nadi mungkin melambat drastis, suhu tubuh bisa berubah, dan yang paling penting, persepsi waktu runtuh total. Seorang sufi bisa merasakan 1 jam seperti 1 menit, atau 1 menit terasa seperti 1 jam, karena ia telah keluar dari kerangka waktu linier dan memasuki ke dalam waktu kekal. Pada titik ini, kita perlu memahami bahwa seluruh alam semesta ini adalah lautan getarannya. Tidak ada satu atom pun yang diam. Elektron berputar mengelilingi inti atom miliaran kali per detik. Planet berputar mengelilingi matahari. Galaksi berputar mengelilingi pusatnya. Semuanya bergerak dan semuanya bergetar. Bahkan cahaya adalah getaran elektromagnetik. Suara adalah getaran udara. Pikiran adalah getaran listrik di dalam otak. Dan cinta itu juga getaran yang paling kuat, paling halus, dan paling sulit diukur dengan alat. Saudaraku, sang sejati, Dr. Masaru Emoto, dalam penelitiannya yang kontroversial tapi provokatif, beliau menunjukkan bahwa air dapat mengingat getaran. Air yang terpapar doa membentuk kristal indah saat ia dibekukan, sementara air yang terpapar kata-kata kasar, ia membentuk kristal rusak dan kacau. Dan tubuh manusia 70% adalah air. Saat kita berpuasa, air di dalam tubuh kita tidak hanya dimurnikan secara kimia, tetapi juga secara energetik. Getaran nafsu yang negatif, iri, dengki, serakah, itu mulai berkurang karena tidak ada asupan energi dari makanan yang terus memperkuatnya. Dan sebagai gantinya, getaran dari dimensi yang lebih tinggi mulai memasuki ruang kosong yang kita ciptakan. Inilah mengapa para pencari spiritual sejati, mereka semua sangat menjaga apa yang mereka konsumsi, bahkan setelah mereka berpuasa.
Jika ada satu pesan yang ingin saya tinggalkan pada akhir video ini, pesan itu adalah jangan pernah meremehkan kekuatan keheningan. Jangan pernah meremehkan kekuatan lapar. Kamu mungkin telah menjalani puluhan tahun hidup dengan makan 3 kali sehari tanpa pernah menyadari bahwa di antara waktu-waktu makanmu itu ada pintu menuju keabadian yang terbuka lebar-lebar. Kamu mungkin telah ratusan kali berpuasa tanpa pernah benar-benar memasuki puasa secara hakiki. Puasa di mana seluruh indrawimu ikut berpuasa bersama perutmu. Getaran energi batin yang kamu cari sebenarnya tidak pernah pergi. Ia selalu ada, berdenyut lembut di pusat keberadaanmu. Hanya saja selama ini kamu terlalu sibuk mendengar suara-suara duniawimu. Dan puasa adalah mematikan semua suara-suara itu, agar kamu bisa mendengar satu-satunya suara keheningan yang berbicara tanpa kata-kata. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rumi, diam adalah bahasa Tuhan dan segala hal lainnya adalah terjemahan yang buruk. Selamat memasuki keheningan. Selamat merasakan getaran yang selama ini kamu rindukan. Dan ingat, kamu tidak lapar, tetapi sedang beresonansi. Demikianlah. Salam